Eh, Itu aja. Kalau terkait tuntutan siap nggak kalau dituntut Mas? Jika itu memang bisa dibuktikan, Artinya masih tetap merasa bahwa itu bukan kesalahan ya? Bisa kalau geser seperti itu. sebentar teman-teman. Di kesepakatan peninggalan nih. begini. Oke, beli. Yuk. Apa tadi pertanyaannya? Jadi artinya masih masih yakin dengan kalau apa yang dilakukan oleh Beli itu nggak salah? Yakin 100% saya merasa ini tidak yang saya lakukan itu benar karena saya tidak ada bermaksud negatif atau buruk. Jadi yang saya lakukan itu murni sebatas kritik, ya, kritikan sebagai warga negara. Dan saya ingin di kesempatan ini kepada kawan-kawan semua wartawan di sini saya ingin mengklarifikasi. Kemarin muncul berita jika saya sudah minta maaf kepada ID segala macam, itu saya klarifikasi sekarang. Jadi kemarin percakapan saya dengan wartawan Kumparan itu, saya pikir off the record, dan itu akan disampaikan secara personal kepada ID-nya. Saya tidak tahu itu akan dicetak, tapi saya memang benar minta maaf sebagai bentuk empati saya kepada kawan-kawan ini, karena saya ingin menegaskan sekali lagi, saya tidak punya kebencian. Saya tidak punya niat menghancurkan atau menyakiti perasaan kawan-kawan di ID. Jadi ini 100% sebuah kritikan. Tuh. Jadi sekali lagi saya klarifikasi. Permintaan maaf saya itu sebagai bentuk empati. Jadi untuk menegaskan kepada kawan-kawan ID, jika saya tidak ada tujuan yang kayak personal. Saya tidak punya kebencian personal terhadap ini. Ini 100% kritikan. Jadi tolong jangan ditanggapi dengan perasaan. Tapi yang dipermasalahkan kan bahasa kacungnya, Iya, bagaimana tuh tafsiran bahasa kacung? Iya, kalau masalah itu nanti setelah penyidikannya. Artinya nanti akan dilakukan media. Laporan di Karang gimana, Beli? Laporan pecalang. Yang sekarang. Iya, Di Karang. Kalau menanggapi soal itu gimana, Beli? Ya, kalau yang itu saya yang menanggapi laporan Pak Made Karang itu soal video yang di ini ya, yang mengusir orang pesta ulang tahun di pantai ya. Ya, kalau itu disampaikan sebetulnya apa yang disampaikan Jering, pertama klien saya adalah dia mengundang pertama adalah berangkat dari pantai itu milik publik. Pantai itu milik masyarakat secara bebas sehingga tidak ada orang per orang yang bisa menghalangi masyarakat menggunakan pantai. Itu sehingga Jering protes soal itu dan kemudian mengundang Pak Made untuk bertemu. Baik Pak Made yang datang ke Wisbar atau sebaliknya Jering yang datang ke Mimpi Bungalu milik Pak Made. Itu adalah untuk berdialog. Bahwa kalau soal ada kata sudah tua masih bego itu soal fakta, tua kan memang fakta. Kalau soal bego itu sebetulnya kan adalah soal soal istilah yang digunakan. Tetapi faktanya kan begini. Kalau dari video itu harusnya yang tersinggung adalah pantai. Karena pantai milik publik tapi seolah-olah diklaim milik pribadi. Yang kedua, bilang tidak boleh minum alkohol di pantai. Lah selama ini ada festival Kuta, ada apa segala macam. Kuta Beach Festival, Pak Made juga terlibat di situ. Orang minum alkohol di pantai. Jadi Pak Made terlibatnya di Kuta Karnival. Oh, Kuta Karnival gitu misalkan ya. Sorry saya ralat. Jadi selama ini ada Kuta Beach Festival, misalkan ada festival orang juga minum alkohol di pantai dan kemudian tiba-tiba seolah-olah tidak boleh orang ulang tahun minum alkohol di pantai. Terus berikutnya yang harusnya merasa tercemar adalah merek minuman, kalau saya sebut Captain Morgan yang dituding whisky, padahal sebenarnya ram. Jadi itu penghinaan terhadap whisky. Iya, terhadap Captain Morgan karena dia ram, dibilang itu whisky. Terus yang terhina lagi adalah bea cukai. Karena minum itu terbea cukai, minum itu legal, tidak diwakili legalitasnya oleh Pak Made. Gitu. Terus yang seharusnya juga yang lebih terhina adalah mereka warga yang dilarang ulang tahun di pantai padahal itu milik publik dan itu direkam tanpa izin dan itu adalah sebetulnya kualifikasi perbuatan tidak menyenangkan. Nah, kalau dari fakta-fakta itu menyebut minuman whisky, minuman ram disebut whisky, kemudian pantai yang bebas, kemudian tidak boleh minum alkohol pada sama ini orang bisa minum alkohol. Fakta-fakta itu yang membuat Jering bilang bahwa ya pintar dikit lah. Artinya kalau dia tidak pintar, apa sih tidak pintar similarnya? Ya bodoh, bisa disebut. Atau kalau kemudian Jering mengatakan bego, ya kan fakta-fakta itu menjelaskan. Dan bego ini kan bukan ada peringatan dari KBBI, bego tidak boleh digunakan karena kata yang menghinakan, enggak juga. Itu masih bahasa Indonesia. Itu aja klarifikasi.
Terus ini ada nanti ada upaya damai bagaimana? Oh, tentu kalau upaya damai itu harus menjadi prioritas karena prinsip kami hukum pidana itu adalah jalan terakhir. Jadi mediasi, karena ini kan persepsi ya. Jering tadi menyatakan bahwa ini persepsinya mengkritik kepentingan umum bukan kepentingan personal. Ya. ID mungkin merasa terhina. Maka kemudian ini dua persepsi ini harus ditemukan dan caranya adalah bisa diskusi terbuka, bisa diskusi tertutup gitu. Menyiapkan persepsi. Dengan dituntutnya ini apa beliau akan kenapa tidak, Bang? Dalam kepentingan umum saya rasa saya punya hak untuk bersuara. Jadi sekali lagi saya ini melakukan mengkritik ini bukan untuk kepentingan saya pribadi. Ini saya mewakili suara banyak sekali lapisan masyarakat terutama menengah ke bawah. Jadi selama ketidakadilan itu terjadi, ya saya kan terus mencoba memperbaiki dengan apa yang saya punya. Sebenarnya waktu bikin postingan itu apa sih keresahan? Itu akumulatif ya. Iya, akumulatif. Jadi jauh sebelum saya menulis postingan tanggal 13 Juni itu mungkin beberapa minggu sebelumnya itu sudah banyak sekali saya baca berita-berita di media-media rakyat terutama yang menengah ke bawah dipersulit oleh prosedur rapid. Jadi sampai ada yang meninggal, sampai ada yang tidak ditangani secara serius hanya gara-gara prosedur rapid. Jadi itu akumulatif. Saya baca dan belum lagi laporan-laporan dari netizen yang mungkin kalau dikumpulin dari awal sejak pandemi ini mungkin jumlahnya sudah ribuan. Itu ada di DM saya itu semua. Nanti jika aparat ingin ngecek silakan dicek DM di Instagram saya itu isinya laporan semua. Jadi itulah. Jadi pada yang membuat saya nulis itu tuh adalah akumulasi perasaan empati saya, kasihan saya kepada rakyat yang dipersulit hanya gara-gara prosedur rapid, sementara rapid itu tidak akurat dan itu diperkuat oleh alat rapid itu hasilnya tidak akurat dan itu sudah diperkuat oleh pernyataan banyak ahli dan rumah sakit Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia pada tanggal berapa? April. Pada bulan April Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran untuk melarang kewajiban rapid test sebagai layanan kesehatan. Sebagai syarat layanan kesehatan. Jadi sebenarnya rumah sakit sudah punya regulasi untuk rakyat tuh jika dipaksa untuk rapid itu bisa menolak. Tapi fakta di lapangan kebalikannya. Ya itulah. Jadi saya murni mengkritik, tidak ada kebencian pribadi. Sebagian masyarakat menganggap beli mencari sensasi dalam corona ini. Bagaimana beli tanggapannya? Untuk menanggapi itu sensasi tadi, justru saya malah ditinggal oleh ada sponsor yang ninggalin saya. Terus ada dimusuhi orang udah pasti, dimusuhi beberapa kawan, juga di luar lingkaran kawan. Ya, jadi kalau dibilang nyari sensasi, tapi jika hasilnya ditinggal sponsor, dijauhi oleh orang, ya apa gunanya gitu. Oke. Kenapa dilakukan di lewat medsos? Kritikannya kenapa dilakukan lewat medsos? Karena platform yang saya miliki untuk berjuang saat ini paling ampuh adalah media sosial. Karena kalau saya terus-terusan misalnya ikut, misalnya contohnya saya terus-terusan ikut demonstrasi kayak gitu kan, selain karena situasi seperti saat ini ya kurang efektif. Ya, sudah cukup ya. Ya. Siap menerima. Sangat siap. Oke ya, cukup ya. Kasih beli. Jadi persepsinya kemana? Iya. Mabuk cinta. Mabuk cinta ya. Di mana sih nanti? Oh, masker ini. Udah pakai masker ini. Hah? Enggak, ini. Masker gimana nih? Kita fokus dengan materi pemanggilan, jadi yang apa di tulisannya kalau di
Oh, enggak ke atas. Oh, sorry. Siap. Semangat deh. Ada Bu Ayu tadi. Semangat. Aduh, ditutup jalannya. Ya, yang lainnya cukup ya, nanti ya. Ya. Izin Bu ya. Berapa ini respon?